Ketua, hari ini mengadakan kegiatan apa nih Ketua bersama Gibran? Hari ini Rabu 2 Februari 2024, hari Jumat ya, di Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Kita tadi kedatangan Mas Gibran yang kebetulan hari ini hadir untuk menemui ibu-ibu yang tengah mengandung, ibu-ibu hamil ya. Jadi ibu-ibu atas permintaan beberapa ibu-ibu, mereka kepingin Mas Gibran datang. Akhirnya Mas Gibran datang menyapa dan juga tadi memberikan penyuluhan mengenai kesehatan ibu dan bayi dalam masa kehamilan. Jadi dianjurkan selain hidup yang sehat, termasuk juga pemeriksaan ke puskesmas atau rumah sakit, dan juga tadi ada diberikan susu tambahan ya untuk ibu-ibu hamil. Jadi intinya kita Mas Gibran memberikan pendidikan sehat buat ibu-ibu hamil dan juga yang nantinya menyusui, makanan sehatnya bagaimana tadinya. Kemana aja Gibran selain ke sini sebelumnya kemana? Ke pasar Kebiri Muka. Dan di sana juga antusias. Hari ini pun di sini masyarakat juga sangat antusias. Harapannya apa sih dengan datangnya Gibran ke Kota Depok ini Jadi dengan kedatangan ini Mas Gibran menyerap aspirasi dari ibu-ibu masyarakat dan juga memberikan visi tadi hidup yang sehat dan juga visi kedepannya untuk kalau beliau suatu saat memimpin dengan Pak Prabowo, apa yang dilakukan untuk ibu-ibu, untuk dunia kesehatan yang kayak gitu. Sebagai wakil TKN ya Bu, dengan koalisi nomor 1 dan nomor 3 gimana nih pendapatnya? Saya pikir bagus-bagus saja ya. Koalisi 1 dan 3 berarti selama ini idealisme yang dibangun itu berarti nggak ada. Jadi hanya pragmatis. Nah itu masyarakat harus tahu bahwa nomor 1 dan 3 sekarang berarti idealismenya nggak ada. Visi misinya juga nggak jelas. Mau perubahan kah? Ataupun apa ya? Saya juga nggak jelas. 01 visi misinya dan program juga nggak jelas. Apa yang akan mereka bangun untuk Indonesia ke depannya? Sedangkan nomor 3 perubahan. Perubahan sendiri, perubahan apa yang harus dilakukan? Jadi kita bingung. Jadi menurut saya silakan saja ya kan. Kalau juara itu dikeroyok pasti menang. Biasanya sang juara itu selalu dikeroyok dan hasil akhirnya menang. Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan dan rakyat merestui, saya pikir nomor 2 kami yakin akan memenangkan pertarungan ini. Dan kami juga tidak mau menyebar hoax, kebohongan, fitnah seperti yang dilakukan oleh paslon yang lain. Jadi kalau mereka bergabung sekarang, saya pikir ya mungkin orang takut kalah ya, tapi ya bagi kami sih nggak ada masalah juga sih, itu haknya mereka. Hanya kembali lagi, ini sangat berbahaya buat bangsa kita, buat rakyat kita, karena berarti tidak ada ideologi yang mereka bangun untuk bangsa ini apa gitu. Terus visi misi dan program yang mereka mau lakukan tuh apa? Kan nggak jelas jadinya, campur-campur gitu kan, antara mau melanjutkan atau mau perubahan. Jadi bingung kita, saya pun sebagai rakyat bingung, ini apa sih maunya 1 sama 3 ini. Tapi kalau 2 jelas ya, visi misinya adalah melanjutkan dan menyempurnakan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, jadi kita berharap yang sudah dilakukan yang baik oleh Pak Jokowi ini dilanjutkan dan disempurnakan oleh 02. Itu harapan kita. Ada hambatan nggak sih untuk menang 1 putaran dengan koalisi mereka ini nomor 1 nomor 3? Ya, Bang, kayak orang bilang di Depok. Saya kemarin ke Jawa Tengah keliling ya. Kami udah belusukan itu di Jawa Tengah di 32 kabupaten kota. Solidaritas Merah Putih ya, bersama relawan yang lain. Mungkin untuk seluruh Indonesia kita hampir 425 kabupaten kota yang sudah kita belusukan. Maksudnya menyapa masyarakat, meminta restu masyarakat. Dan apa yang orang khawatirkan, contohnya Depok, Jawa Tengah, ternyata masyarakat lebih antusias ke 02.
Jadi nggak ada tuh bilang wilayahnya mereka, wilayahnya 01, 03, nggak ada. Ternyata setelah kita belusukan, ternyata masyarakat itu keluar rumah dan semuanya 2 jari, goyang gemoy, ibu-ibu, anak-anak muda. Jadi saya rasa ini nggak ada hambatan untuk menang mutlak. Satu putaran? Ya, sekali putaran aja, saya pikir begitu. Nggak ada hambatan berarti, karena rakyat sangat suka dengan 02, ya kan, dengan programnya, dengan kerendahan hati Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena masyarakat juga menilai kok paslon yang lain itu bisanya itu hanya memfitnah, merendahkan. Terus kayak kemarin ada anaknya Bung Karno, ya kan, pendiri bangsa, mereka bilang kalau mereka menang terserah Pak Jokowi mau diapain. Kan gila ini, sakit jiwa ini orang-orang kayak gini. Pak Jokowi itu adalah presiden terbaik, mengalahkan yang lain lah, nggak usah ngomong banyak lah. Kok bisa-bisanya dia bilang nanti terserah mau diapain. Emang siapa kamu gitu? Belum menang aja sudah sombong dan jumawa. Ingat, catat, rakyat akan menghukum mereka. Rakyat akan menghukum, akan hancur, ya. Jadi rakyat Pak Jokowi ini sosok yang sangat dicintai rakyat. Jadi jangan coba-coba merendahkan orang yang dicintai rakyat. Kalian akan hancur sendirinya. Itu ya. Kembali ke momen hari ini, Gibran menyapa Ibu Hamil. Setelah nanti kemenangan Prabowo dan Gibran, apakah ada kesejahteraan? Oh iya, harus ke posyandu, kayak acara-acara begini, karena penting untuk pencegahan stunting. Karena bangsa kita dibangun oleh ibu yang sehat, ya, ibu hamil yang sehat, kan dari kandungan dia punya kecerdasan, dia punya segala macam etika, segala macam dari untuk menuju Indonesia Emas, ya itu. Ya, untuk menuju Indonesia harus kita menghasilkan generasi yang hebat dan generasi emas. Ya. Terima kasih Ketum, semoga sukses depannya. Terima kasih Tum atas waktunya. Ya.